Topeng menjadi identitas yang tak terpisahkan dari kelompok Hamas. Awalnya topeng dipakai untuk melindungi identitas pejuang saat mereka menghadapi Israel agar menghindari pembalasan. Lama-kelamaan pemakaian topeng menjadi kebiasaan yang lumrah dalam konflik internal. Topeng memiliki sejuta makna bagi kelompok bersenjata Palestina. Lantas, apa alasan dibalik penggunaan topeng oleh pejuang Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Saat muncul ke publik, kelompok bersenjata Palestina selalu menggunakan topeng. Melansir New York Times, berdasarkan tulisan Thomas L. Friedman, penulis buku From Beirut to Jerusalem yang memenangkan penghargaan buku nasional pada tahun 1989, ia mengungkap alasan dibalik topeng kelompok bersenjata Palestina. Dalam tulisannya, Friedman menyoroti potret pejuang Hamas yang bertopeng dan berjeans, memegang senapan di satu tangan, dan berbicara melalui celah di topengnya. Menurutnya, foto itu cukup aneh, bak iklan Gap untuk Halloween. Fenomena topeng yang dikenakan pejuang Hamas maupun Fatah pun menarik perhatian. Awalnya, topeng dipakai untuk melindungi identitas saat menghadapi Israel agar menghindari pembalasan. Lama-kelamaan, penggunaan topeng menjadi hal lumrah bahkan dalam konflik internal Palestina. Namun, seorang juru bicara Hamas, Khalid Abu Hilal, mengatakan topeng tidak boleh dikenakan dalam perang intra-Palestina. Di luar kebiasaan lama, topeng juga dikenakan para pejuang tidak hanya untuk melindungi diri dari Israel, namun juga dari tatapan orang tua, teman, dan tetangga para pejuang. Dalam hal ini, topeng digunakan sebagai pelindung malu. Setelah bergenerasi-generasi bangsa Arab menyoroti keadilan dan kemuliaan perjuangan Palestina untuk mencapai negara, hal itu tentu diwarnai rasa malu sebab saudara-saudara saling membunuh dan masyarakat tercabik. Penggunaan topeng memungkinkan pelaku beraksi tanpa tatapan komunitas. Selain itu, mengenakan topeng juga merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan dan meningkatkan maskulinitas. Orang-orang bertopeng hitam selalu lebih menakutkan bukan hanya karena fisik, namun juga karena anonimitas mereka. Dari itu, topeng menggambarkan mereka tidak tunduk pada siapapun, bahkan hukum sekalipun. Dalam masyarakat, biasanya topeng hanya dikenakan para kriminal untuk meneror orang lain atau mempermudah pelanggaran hukum. Ahli teori politik Yaron Ezrahi mengatakan, topeng-topeng itu merupakan seragam tentara baru abad ke-21 dan jenis kekerasan baru di Iran, Lebanon, dan Gaza. Penggunaan topeng ini tidak lagi membedakan antara perang melawan orang asing dan perang melawan anggota masyarakat sendiri. Menurut Yaron, kekerasan baru itu tidak memiliki kedok, tidak memiliki wajah, dan tidak memiliki batas. Setiap pria bertopeng adalah seorang jenderal dan setiap milisi merupakan gabungan antara geng kriminal yang didanai sendiri dan tentara modern. Melansir artikel yang terbit dalam halaman The Sydney Morning Herald tahun 2007, Hamas melarang sebenarnya penggunaan topeng bagi pria bersenjata. Sejak menguasai jalur Gaza, kelompok ini melarang orang-orang bersenjata mengenakan topeng kecuali mereka menembaki Israel. Namun, penggunaan topeng telah menjadi hal lumrah di jalur Gaza selama pertikaian antar faksi Hamas dan faksi sekuler Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Kedua pihak pun mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai Hamas, Khalid Abu Hilal, mengatakan pihaknya telah mengambil keputusan untuk melarang orang-orang mengenakan topeng. Tetapi mereka membuat pengecualian untuk pejuang yang melakukan serangan lintas perbatasan terhadap Israel. Topeng dalam konflik Palestina bukan sekedar alat penyamaran,
melainkan simbol transformasi budaya kekerasan. Pemakaian topeng ini menunjukkan anonimitas, impunitas, rasa malu yang disembunyikan, dan ketiadaan kepemimpinan yang terpusat. Hamas dulu pernah melarang penggunaan topeng dalam konflik intra-Palestina, namun aturan itu kini telah berubah dan menjadi hal yang lumrah di kalangan para pejuang. Kini, topeng telah menjadi wajah bagi kelompok bersenjata Palestina. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.